Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tiska Erginia di pelajaran produk pastry bakery kelas 11 ya. Minggu kemarin kita telah membahas tentang cookies. Sekarang kita akan membahas tentang chow paste ya, chow paste atau lebih sering orang bilang itu adalah kue sus ya. Chow paste merupakan salah satu jenis pastry dengan karakteristik ringan, namun volume besar, dikembangkan dengan kuat, strongly leavened dengan sel yang besar. Chow paste sering juga disebut dengan kue sus yang didefinisikan sebagai kue yang bertekstur lembut dan kopong bagian dalamnya. Bahan pembuatan chow paste terdiri dari air, margarin, tepung terigu, telur, garam, dan ada sebagian yang memakai gula. Chow paste berdasarkan bentuk. Yang pertama itu bentuknya bulat ya, biasa disebut dengan cream puff atau ada yang bilang juga profiterole. Kue sus berbentuk bundar berisi pastry cream, biasanya ditaburi sedikit gula halus. Kemudian ada kue sus atau chow paste yang berbentuk lonjong, itu namanya eclair. Biasanya diisi pastry cream dan di atasnya dicelup dengan coklat. Kemudian ada kue sus berbentuk angsa, disebut juga dengan swan lounger ya, dengan leher yang juga terbuat dari chow paste, kemudian diisi dengan pastry cream. Kemudian ada lagi beberapa bentuk lainnya, yaitu krokombus. Jadi krokombus itu terbuat dari adonan chow paste dibentuk kecil, kemudian nanti diatur sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk candi ke atas ya, menjuntai ke atas, itu namanya krokombus. Kemudian ada fruit basket chow, itu biasanya terdiri dari diisi dari pla atau pastry cream, kemudian ditambah dengan. Kemudian ada Paris Brest itu adonan chow paste berbentuk seperti donat, bolong tengahnya, kemudian diisi dengan pastry cream dan ditabur dengan gula halus. Kemudian ada morkoven, sus dengan berbentuk panjang sebesar kelingking, kemudian di ujungnya dicelup coklat dan ditabur kacang atau trimit. Bedanya dengan eclair, kalau eclair ya lebih besar, kemudian dia diisi, kalau morkoven itu tidak diisi. Kemudian ada churros juga terbuat dari adonan sus. Churros ini biasanya diolah dengan cara digoreng. Kalau yang tadi itu kan dipanggang semuanya, dimasukin ke dalam oven. Kalau churros itu digoreng, biasanya dihidangkan dengan ditaburi gula halus dan sebagai sausnya adalah coklat ya. Kemudian ada crackling adalah adonan yang terbuat dari campuran gula, margarin, dan tepung serbaguna yang dicampur, kemudian di-roll dan dimasukkan pada refrigerator dalam waktu tertentu, kemudian dicetak. Nah, crackling akan digunakan sebagai topping di atas chow paste pada saat pembakaran atau pengopenan. Chow paste akan mengembang lebih besar dan menimbulkan keretakan pada crackling yang memberikan efek renyah saat dimakan. Jadi crackling itu sus yang di atasnya dikasih adonan cookies. Jadi dia sebetulnya sus itu mengembang, kemudian nanti cookies atasnya, cracklingnya itu nanti melebar. Jadi hasilnya seperti itu. Itu bisa dikasih warna berbagai macam rasa juga bisa ya. Chow paste berdasarkan metode pemasakan. Yang pertama dipanggang, digunakan untuk kue sus ya, kue sus kering, dan figur dekorasi dalam ukuran lebih kecil juga untuk petipur. Kemudian bisa juga untuk digoreng dengan minyak, digunakan string friter dan bagnit. Pada jenis ini susu digunakan sebagai pengganti air. Kemudian direbus dengan air, digunakan untuk fruit dumpling dan stuffed tartlet with plum jam. Metode pembuatannya, di sini ada air atau susu cair, lemak, dan garam direbus. Masukkan tepung terigu yang telah diayak, kemudian diaduk.
masak dan aduk hingga adonan kalis dan tidak menempel pada saucepan. Diamkan agak dingin. Setelah dingin, masukkan telur satu persatu hingga rata, diaduk hingga rata. Kemudian adonan siap disemprotkan. Cara pengolahan lanjutan. Adonan yang didinginkan disemprotkan pada loyang yang telah dilapisi kertas roti sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Tetapi kalau misalkan kalian punya cetakan, itu bisa dimasukkan ke dalam cetakan agar nanti bentuknya sama ya. Kemudian panggang dengan kelembaban cukup. Oven tidak boleh dibuka-buka sampai matang. Kenapa? Karena nanti si adonannya akan mengempis dan turun kembali. Hasil yang benar-benar adalah ukurannya besar dan pori-porinya juga besar, kopong dalamnya. Kemudian untuk kue sus yang digoreng atau adonan disemprotkan langsung di dalam minyak panas dengan suhu 200 derajat Celcius selama 5-7 menit. Cara penyelesaiannya untuk kue sus, eclair dan swan dibelah tengahnya kemudian diisi dengan pastry cream. Untuk sus kering bentuknya kecil dan mirip tetesan air, dapat digunakan untuk isi sup atau diisi dengan krim susu kocok yang dituangi saus coklat. Untuk ketipu dengan ukuran lebih kecil diisi dengan pastry cream, sedangkan untuk cheese pour diisi dengan krim keju. Hal yang harus diperhatikan saat membuat chow paste. Saat membuat adonan rebus, pastikan bahwa semua bahan yang dimasak sudah tercampur rata dan kalis. Jangan gunakan peralatan yang terbuat dari tembaga karena tembaga akan luntur dan mempengaruhi warna dari adonan. Kemudian, telur dimasukkan setelah adonan suam kuku atau hangat. Jika telur dimasukkan dalam keadaan adonan panas, maka kue sus tidak akan mengembang karena telur telah matang sebelum di-oven. Masukkan telur sedikit demi sedikit ke dalam adonan yang dingin sambil terus diaduk. Apabila adonan terlalu lembek, hentikan penambahan telur. Panaskan oven dengan temperatur 200 derajat Celcius sebelum memanggang kue sus. Pastikan kulit sus sudah mengembang dan permukaan kecoklatan. Kulit sus yang sudah mengembang tapi permukaannya belum kecoklatan atau protein yang ada dalam tepung belum benar-benar mengeras, maka kue sus akan mengempis setelah dikeluarkan dari oven. Panas oven dan kelembaban juga perlu diperhatikan. Kelembaban yang cukup akan mengakibatkan protein tidak cepat menjadi keras, sehingga memberi kesempatan pada kue untuk mengembang lebih besar. Isilah kulit sus dengan isian ketika akan dihidangkan. Kulit sus dapat dibuat beberapa hari sebelum disajikan. Untuk menghindarkan kulit sus mudah basi, kemas kulit sus dalam wadah yang tertutup rapat. Simpan dalam freezer atau lemari pendingin. Bila diperlukan sebelum disajikan, hangatkan kue sus dengan cara di oven. Permasalahan dalam chow paste. Yang pertama, apabila chow paste tidak mengembang dalam oven, kemungkinan disebabkan yang pertama, chow paste tidak berlubang juga disebabkan oleh emulsi yang tidak terbentuk, terlalu sedikit penggunaan air, terlalu banyak lemak, dan terlalu banyak bahan pengembang. Emulsi tidak sepenuhnya terbentuk disebabkan terigu terlalu matang atau overcook, telur terlalu matang, terlalu sedikit telur, atau penggunaan telur dengan kualitas rendah. Oven terlalu dingin atau tidak dipanaskan pada suhu yang tepat. Adonan pas terlalu dingin, terlalu banyak bahan pengembang. Chow paste tidak seragam bentuknya, ini karena terigu kurang matang. Chow paste tidak menempel di loyang, terlalu sedikit air dan terlalu banyak tepung. Chow paste menyusut karena pembakaran kurang matang. Chow paste volumenya kecil disebabkan adonan kurang matang. Adonan terlalu keras, suhu oven tidak tepat dan kurang kelembaban. Chow paste terlalu kempis karena adonan terlalu encer. Oven dingin atau minyak goreng dingin. Terlalu cepat pintu oven dibuka. Bahan pengisi chow paste. Yang pertama itu ada fla. Biasanya terbuat dari campuran susu, maizena, gula dan kuning telur. Kemudian ada pastry cream, dibuat dari susu, gula, kuning telur dan tepung. Ini biasanya yang pakainya adalah tepung terigu ya, beda dengan fla. Kalau fla yang digunakan adalah maizena. Pembuatannya kuning telur sebagian dikocok dengan gula dan tepung menjadi satu. Campuran ini dimasukkan dalam rebusan susu dan gula. Yang ketiga itu ada diploma cream, terbuat dari susu, kuning telur, gula, maizena dan krim kental. Cara pembuatannya yaitu semua bahan direbus kecuali krim. Krim sendiri akan dikocok
sampai lembut, kemudian dicampur dengan rebusan di atas. Biasanya ditambahkan gelatin sebagai penstabil. Diploma ini bisa juga dibuat instan. Kalian tinggal mencampur whipped cream instan dengan fla instan, kemudian ditambah dengan susu, itu bisa jadi diploma. Kemudian tadi diploma sudah ada chantilly ya. Chantilly itu krim. Kemudian muslin itu fla yang ditambah dengan buttercream. Nah, mungkin materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.